Ya, shalom para sahabat pelayanan. Kita bertemu lagi. Ya, lama kita tidak bertemu dalam ruangan pelayanan video ataupun pelayanan YouTube ataupun pelayanan Facebook, ya, ataupun pelayanan media massa. Lama kita tidak bertemu karena di atas kesibukan-kesibukan yang telah saya lalui dalam beberapa minggu yang lepas. Dan pada minggu ini sekali lagi saya mengambil kesempatan, ya, di atas keizinan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, ya, kita dipertemukan sekali lagi di dalam ruangan ini. Dan saya percaya pada hari ini merupakan hari yang penuh dengan berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupan kita bagi umat yang mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama-tama sekali saya ucapkan shalom dan selamat pagi kepada para sahabat pelayanan yang berada di luar sana, baik mereka yang akan menyaksikan video ini dan mereka, ya, yang sedang menyaksikan video ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Anda yang telah support pelayanan ini, walaupun tidak seberapa, pelayanan ini kecil, ya, tidaklah, ya, terlalu terkenal ataupun terlalu, ya, kelihatan seperti mana, ya, para hamba Tuhan lain yang berpelayanan melalui media massa, ya, dengan luar biasanya, ya, mereka cukup terkenal dan sangat memberkati banyak orang. Namun yang pasti, ya, pada pagi hari ini, ya, saya percaya segala sesuatunya berada di dalam rencana Tuhan itu sendiri. Jadi saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam pelayanan ini. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, pada hari ini, pada pagi ini khususnya kita akan belajar di Kitab Wahyu pasal 20, 12 dan 15 dengan temanya nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan bersamaan 7 hari bulan 3 2021, Ahad, jam 10 pagi. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita membaca firman Tuhan di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, laut api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, hamba ini sangat bersyukur pada pagi ini karena sekali lagi hamba ini dipercayakan oleh kuasa-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Dan hamba ini percaya Tuhan, hamba ini tidak memiliki hikmat, akal budi, pengetahuan, dan tidak memiliki kuasa-kuasa yang sedemikian. Karena hamba ini hanyalah manusia biasa yang tertakluk kepada kelemahan-kelemahan.
Dan pada pagi ini hamba ini hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat membantu hamba ini supaya dapat menyampaikan firman ini kepada orang-orang di luar sana dengan sebaik mungkin, baik keselamatan jiwa mereka. Tuhan, Bapa Surgawi, dan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, yang hamba ini hormati, yang hamba ini kasihi. Hamba ini tunduk di depan Engkau Tuhan, dengan hati yang terbuka, dengan roh yang tunduk, dengan jiwa yang menyerah, dengan tubuh yang bertindak untuk kemuliaan nama-Mu, supaya kebesaran-Mu dan kuasa-Mu, penyelamatan-Mu dapat disampaikan kepada setiap orang yang berada di luar sana. Tuhan Bapa Surgawi, berkati anak-Mu ini, dan biarlah Engkau yang menyertai, memberi akal budi, pengetahuan, hikmat untuk menyampaikan firman ini bagi keselamatan jiwa-jiwa yang berada di luar sana, yang akan menonton dan menyaksikan video ini, baik yang sedang menyaksikan, baik yang akan menyaksikan. Biar semuanya Tuhan mendapat pengertian daripada firman ini Tuhan, dan mereka semua kembali kepada Engkau, melayani Engkau, bertobat, memperbaiki hidupnya Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi hamba ini sangat bersyukur karena diberi kesempatan dan peluang oleh Tuhan itu sendiri untuk menyampaikan firman ini. Dan saya percaya segala sesuatunya adalah pekerjaan Tuhan itu. Kuasa Tuhan itu lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan hamba ini tak dapat melakukan apa-apa tanpa dorongan, dukungan, penyertaan, dan tanpa bimbingan daripada Tuhan. Itu sendiri lewat kuasa dan Roh Kudus-Nya. Jadi pada pagi ini hamba ini sangat bersyukur karena inilah peluang yang terbaik yang Tuhan izinkan supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat disampaikan bagi banyak orang di luar sana. Haleluya. Jadi tema kita pada pagi hari ini yang terdapat di Wahyu 20:12-15 ialah nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi shalom. Dan saya percaya inilah firman Tuhan yang sangat kuat yang akan mendorong setiap kita yang akan mendengarnya. Dan firman ini akan memberikan satu kekuatan yang baru dan akan diperbaharui dan memulihkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memiliki iman yang teguh, kuat, dan memiliki kehidupan rohani yang terbaik di hadapan Tuhan untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Jadi tema besar di sini ini atau tajuk besar di sini ini yang terdapat di Wahyu 20:11-15 ini, hukuman yang terakhir. Nah, ini adalah hukuman yang terakhir. Jadi baru-baru ini ada jemaat saya bertanya kepada saya, "Pastor, kenapa kamu perlu tulis nama-nama semua orang di dalam grup gereja? Ada lebih baik tak perlu tulis nama-nama mereka semua ini." Ya, so kau tulis pun belum tentu mereka dapat datang ke gereja karena atas permasalahan-permasalahan yang tertentu. Dan saya beritahu kepada jemaat ini, saya perlu tulis. Mereka dapat datang atau tidak itu tidak penting. Karena apa? Yang terpenting di sini, Tuhan sudah mengizinkan saya untuk melakukan pelayanan atau pekerjaan ini. Sebab saya tulis atau tidak, nama-nama Anda semua di dalam grup gereja. Kalau Tuhan sudah menulis nama-nama Anda semua di dalam kitab kehidupan, Anda semua tidak boleh lari daripada kasih karunia Tuhan dan penyelamatan Tuhan.
Nama-nama Anda semua ada tertulis dalam kitab kehidupan yang berada di surga sana. Karena firman Tuhan berbicara seperti itu. Orang-orang yang sudah dipilihnya, yang akan diselamatkannya, sebelum dunia ini dijadikan, ia sudah memilih mereka, ia sudah menulis nama-nama mereka dalam kitab kehidupan itu. Itu berarti Tuhan ada hak untuk menyelamatkan Anda semua. Dan saya juga ada hak. Karena ini merupakan perintah daripada Tuhan sebagai gembala gereja untuk memelihara kehidupan rohani Anda semua. Salah satu daripada buktinya, keprihatinan saya, yaitu Anda semua ada dalam list nama-nama kedatangan ke gereja. Anda datang atau tidak itu pilihan Anda. Tapi yang pastinya Anda ada nama lewat pelayanan gereja ini. Dan itu harus saya beritahu. Dan semua yang saya lakukan ini sesuai dengan konteks Alkitab. Kalau buku kehidupan atau kitab kehidupan mencatat nama-nama Anda, tak salah juga, saya juga mencatat nama-nama Anda di dalam pelayanan gereja ini. Dan saya tahu bukan semua orang meresponinya. Dan banyak orang beranggapan dengan cara yang salah. Ya, mungkin orang akan beranggapan hamba Tuhan ini ya menyebok, hamba Tuhan ini ya mencari-cari. Ya, mencari-cari para ahli gereja ataupun mencari-cari jemaatnya, atau dalam arti kata lainnya seolah-olah kan ya satu pemaksaan sampai nama dicatat, ya sampai nama mereka dimasukkan di dalam grup, ditunjukkan dalam grup. Ya, jadi sebagai hamba Tuhan kita tidak kisah, dan itu bukan satu masalah yang besar karena kita sedang menjalankan tanggung jawab dan pelayanan kita. Ya, orang meresponi atau tidak itu perkara kedua. Itu hubungan mereka dengan Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Pelayanan itu harus ditunjukkan lewat kesaksian kita. Itu membuktikan bahwa kita sedang bekerja. Kita sedang melayani dengan tindakan kita, bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan tubuh ini, supaya dapat dilihat kesaksian yang hidup itu. Karena firman Tuhan berbicara iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti tidak boleh beriman, karena segala sesuatunya bermula daripada iman. Tapi kalau iman itu tidak melakukan apa-apa, ia dikategorikan mati. Jadi apa yang matinya? Ya, mati iman itu tidak akan mati. Tapi yang membuatkan dia mati karena dia tiada tindakan. Jadi tidak artinya beriman kalau tiada tindakan. Jadi yang Tuhan perlukan sekarang ini adalah tindakan. Harus melakukan sesuatu ya untuk gereja, untuk Tuhan, untuk jemaat. Supaya barulah kelihatan kesaksian itu. Dan kalau kita hanya berkata-kata saja tapi tidak melakukannya, ya samalah dengan bunyi tin kosong. Haleluya. Nah, mari kita lihat di ayat 11 ini. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukanyalah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, ayat 11 dan 12 ini ia berbicara tentang anak domba Allah. Nah, anak domba Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang sedang duduk di atas takhtanya atau kursi kemuliaannya. Ya, dan bukan senang, bukan mudah orang mendekati itu. Karena dengan sinaran, dengan cahayanya, ya, dengan kemuliaannya yang begitu besar. Dan bukan semua orang dapat menatap wajahnya. Dan itulah anak domba Allah yang akan menghakimi setiap manusia di akhir zaman ini. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dia duduk di atasnya. Lalu aku melihat, kata Yohanes. Yohanes ini yang telah mendapat penglihatan-penglihatan.
Dan Yohanes ini yang telah menulis kitab Wahyu ini, dan inilah yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya di sini? Dilihatnya berada di alam roh, satu penglihatan di dimensi yang lain, di alam yang lain. Yang dilihatnya di situ suatu takhta yang putih seperti salji, yang lebih putih daripada kain putih, seputih-putihnya. Dan saya percaya sangat susah untuk digambarkan tentang takhta yang begitu putih ini, yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Jadi bayangkan, takhta yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Sampai digambarkan orang Yesus itu memiliki tubuh yang besar, takhta yang besar, kursi yang besar, dan semua orang-orang yang berada di hadapannya, mereka semua ini kelihatan kecil dan kecil dan kecil. Jadi sebenarnya itu menggambarkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Tuhan memiliki kuasa yang sangat-sangat besar. Dan putih itu melambangkan tentang kekudusan, kesucian, yang merujuk kepada anak domba Allah itu, yang merujuk kepada Tuhan Yesus itu sendiri, yang sedang duduk di takhtanya yang begitu besar, dan dia berada di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bayangkan penghakiman Tuhan ini. Apabila Yerusalem datang, surga datang, ya, di dalam kehidupan setiap orang yang menerima dia. Di hari terakhir, hari penghakiman, dikatakan oleh firman Tuhan, lenyaplah bumi ini dan segala isinya, dan segala sesuatu yang Tuhan pernah cipta dalam bumi ini akan lenyap semua. Ya, dan sampai tafsiran mengatakan dunia ini akan dibakar, dihanguskan, dihancur, dipunaranakan, dan akan dipadamkan dunia ini. Itu berarti Tuhan tidak memerlukan lagi bumi ini. Karena Tuhan sudah menyediakan satu bumi yang baru, yaitu surga, kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan sebab itu firman Tuhan berbicara di sini, lenyaplah bumi dan langit, tidak ada lagi ditemukannya lagi di tempat, tidak ditemukan lagi di tempatnya. Jadi bayangkan saudara, di hari penghakiman, di hari akhir zaman, firman Tuhan ini dengan tegas memberitahu bahwa hukuman yang terakhir ini adalah hukuman yang tidak akan ditunda-tunda lagi. Adalah hukuman yang tidak akan ditunda-tunda. Apabila Tuhan melaksanakannya, Tuhan akan melaksanakan pada saat itu juga. Nah, adakah pada hari ini dari ayat 11 dan 12 ini kita masih memikirkannya? Dan saya berkhotbah semalam, saya memberi nasihat kepada para sahabat pelayanan yang datang ke gereja. Adakah firman ini tersemat dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dan terikat dalam kehidupan rohani kita, dan kita sedang melakukannya, kita sedang menjalankannya? Adakah firman ini sedang memberi kita didikan, pengajaran, kesadaran, pertobatan, memberikan kita kekuatan baru hari demi hari? Sebab firman ini berbicara dengan tegasnya, supaya kita bukan saja menjadi pendengar, pembaca yang baik, pemerhati yang baik, perenung yang baik, tapi Tuhan mau kita melakukan kehendaknya, perintahnya. Apabila kita melakukan perintahnya, firman ini akan menjadi pendidik utama dalam kehidupan kita. Sementara kita masih diberi peluang untuk menghidupi kehidupan kita yang fana ini. Nah, sebab itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini benar-benar saya pikirkan secara pribadi. Tuhan itu suci dan kudus. Hidup saya harus suci dan kudus. Tuhan itu besar, dan saya harus memberitakan kebesarannya di dalam dunia ini, memberitakan kebesarannya kepada orang sekeliling saya selagi saya diberi peluang kesempatan untuk memberitakannya. Saya harus memberitakannya.
kebesaran Tuhan itu, penyelamatan Tuhan itu, dan penghakiman di akhir zaman. Ini dia adalah perintah Tuhan. Karena di ayat 12 yang kita lihat ini, pada dikatakan oleh Yohanes melihat orang-orang yang sudah mati. Ini orang-orang yang sudah mati, tak kira besar atau kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Ini berarti orang-orang yang sudah mati apabila ia sudah dibangkitkan, ya, besar dan kecil ini bukan berbicara tentang tubuh, ya, ada tubuh kanak-kanak, ya, ada tubuh orang dewasa, bukan berarti. Mungkin dia berbicara tentang kasta, tentang darjat, mungkin dia berbicara ya tentang latar belakang seseorang dan sebagainya. Ya, tidak semestinya ya berbicara tentang ya anak-anak, tentang orang dewasa, orang tua dan sebagainya. Sebab di hari kebangkitan firman Tuhan berbicara, Tuhan akan memberikan kita tubuh yang baru. Ya, dan kita hidup seperti malaikat. Dan saya percaya tubuh yang baru ini kemungkinan adalah tubuh yang dewasa, bukan tubuh anak-anak yang kecil. Ya, karena firman Tuhan berbicara kita memiliki tubuh yang sama di surga. Tubuh yang tak mungkin akan tua, tubuh yang tak mungkin akan mengecil, tubuh yang tak mungkin bermula daripada bayi dan sebagainya. Tapi tubuh dewasa. Dan setiap orang yang dihakimi, saya percaya mereka juga memiliki tubuh itu. Tubuh dewasa yang akan dicampakkan di dalam neraka. Dan itu yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan tentang perkara yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tak kira besar dan kecil. Ya, mereka semua berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukanya kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi ada dua kitab kehidupan. Ada satu kitab kehidupan dan ada satu kitab penghakiman. Ada dua kitab. Satu kitab di sini adalah kitab penghakiman. Ini dikhususkan kepada mereka yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan dikhususkan kepada mereka yang hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi oleh karena keadilan Tuhan, ya, saya percaya mereka juga berada di surga, tapi bukan di tempat di mana Yesus pernah mengatakan setiap orang yang diberikan ya takhta kemuliaan, diberikan mahkota, ya, diberikan mahkota, dan mereka diberikan takhta kemuliaan, yaitu bersama-sama dengan Yesus di surga memerintah, yang akan duduk di sebelah kiri atau kanan Yesus. Mereka berada di takhta bersama-sama dengan Yesus, dan mereka ini mendapat mahkota, ganjaran-ganjaran yang terbaik pada mereka ini. Ya, jadi saya percaya penghakiman itu ada juga kepada mereka yang hampir-hampir tidak diselamatkan. Namun mereka tetap berada di surga. Namun mereka tidak upah, cuma dapat diselamatkan. Dan mereka juga dikategorikan adalah orang bawahan. Ya, dan saya percaya orang-orang seperti ini adanya kesalahan-kesalahan yang sedikit yang diperkatakan oleh Tuhan di dalam kitab penghakiman. Dan yang lain itu akan dihakimi juga. Ya, takkan Tuhan terus mencampakkan mereka di kehidupan yang kali kedua ini. Penghukuman kali yang kedua ini. Tanpa dihakimi dengan seadil-adilnya. Dan Tuhan memberitahu kesalahan-kesalahan mereka dengan seadil-adilnya. Dan mereka sadari itu, pernah mereka lakukan. Dan mereka sadari itu, mereka selayaknya untuk dihukum. Nah, itulah kitab penghakiman. Dan satu lagi kitab, yaitu nama-nama orang atau individu yang akan diselamatkan. Nama-nama mereka dalam kitab kehidupan itu. Jadi ada dua kitab kehidupan yang dibicarakan oleh Wahyu di sini. Kitab penghakiman dan kitab kehidupan. Jadi dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, ini yang saya katakan. Dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan yang kecil dan yang besar itu tadi bukan saja berbicara ya tentang bayi, tentang anak kecil, tentang orang dewasa dan sebagainya.
Tapi mungkin luas bicaranya maknanya, mungkin berbicara tentang kasta, darjat. Ya, mungkin juga berbicara tentang kesalahan. Ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar dan sebagainya. Ya, so firman Tuhan berbicara ini menurut perbuatan mereka. Jadi dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi penghakiman itu juga sebenarnya ada kecil, ada besar. Hukuman ada kecil, ada besar. Seperti mana yang berlaku dalam dunia ini. Ya, takkanlah Tuhan begitu kejam sekali hanya mencuri telur ayam saja dicampakkan ke dalam neraka. Ya, dan saya percaya, ya Tuhan juga ada etikanya sendiri. Ya, untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Penghakiman tetap jalan menurut perbuatan mereka. Ya, dan saya percaya, ya dalam kitab kehidupan itu mereka ini adalah orang-orang yang tak perlu dihakimi. Adalah orang-orang yang telah melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya dalam kitab kehidupan ini mereka yang layak menerima ya ganjaran mahkota. Sebab ganjaran daripada mahkota yang Tuhan berikan itu luas. Ya, berkat-berkat daripada ganjaran itu luas. Bukan berarti mahkota saja yang seperti topi itu. Tapi luas arti dia. Ada ganjaran-ganjaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang telah melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Itu khusus untuk kitab kehidupan. Dan khusus pula untuk kitab penghakiman. Nah, dua kategori yang saya letakkan di sini. Bahwa ada orang yang hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi di atas keadilan Tuhan, mereka dihakimi sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dan ada orang yang langsung tidak boleh diselamatkan. Namun yang pasti mereka tidak diberi peluang lagi. Karena di hari penghakiman bukanlah hari pertobatan. Bukanlah hari keinsafan. Tidak ada peluang lagi pada masa itu. Ya, untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Dan mereka akan semua setelah Tuhan membacakan dosa-dosa kesalahan. Dan alasan Tuhan untuk mencapakkan mereka ya di dalam lautan api sebagai hukuman yang kekal bagi mereka. Ya, Tuhan memberitahu kenapa mereka perlu berada di situ. Di dalam tempat penghukuman itu. Nah, inilah saudara yang saya katakan di sini. Bahwa peluang itu bukan selalu dalam kehidupan kita. Sehidup kita seperti uap. Kata firman Tuhan, seperti daun kering yang jatuh di atas pokok. Ia layu, kering, dan jatuh. Dan semuanya tidak selama-lamanya dalam dunia ini. Dan sebab itulah saya sangat menegur, memperhatikan jemaat. Supaya jemaat berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka. Berusaha untuk bertobat, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha sesuatu. Supaya hidup mereka ada perubahan, hidup mereka boleh menemukan kehendak Tuhan. So firman Tuhan inilah mengatakan di sini nih. Adanya di hari penghakiman. Dan tidak ada tertulis di situ ada peluang kedua di alam roh. Ada peluang kedua di hari penghakiman. Di hari kebangkitan tidak ada. Yang ada di sini penghakiman. Penghakiman. Jadi di mana peluang itu yang Tuhan beri semasa kita hidup di dalam dunia ini. Sebab itulah apabila ditegur oleh gembala, ditegur oleh pemimpin gereja untuk datang ke gereja dan sebagainya, apabila ditegur, bertindak balaslah. Jangan memberi alasan, jangan bermalas-malas. Jangan terlalu angkuh sombong. Jangan terlalu mementing diri sendiri. Fikir akan Tuhan juga. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi bayangkan saudara. Menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkannya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kerajaan maut.
Satu dunia kegelapan. Dan ini yang berkuasa dalam kehidupan orang yang berdosa. Ia juga tak dapat berbuat apa-apa. Kerajaan maut ini. Dan dia menyerahkannya kepada Sang Domba Allah. Sang Hakim. Imam di akhir zaman itu, yaitu Yesus. Dia menyerahkan kepada Yesus. Inilah orang-orang yang berdosa. Yang tidak mengikuti engkau, tidak menurut perintahmu. Yang telah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Hakimilah mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Adakah mereka dapat melepaskan diri pada masa itu? Tidak sudah pasti. Sudah pasti mereka tidak ada peluang lagi. Selain menyerahkan dirinya kepada penghakiman. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Apa yang anak domba Allah lakukan itu? Hakim di akhir zaman itu, imam di akhir zaman itu, Yesus sendiri. Dia mengambil kerajaan maut. Dan kerajaan maut itu, ya, ini menggambarkan tentang si iblis itu. Si iblis itu dipanggil kerajaan maut. Dan para pengikut-pengikutnya, para manusia di muka bumi ini yang pernah mengikutinya. Seperti penyihir, seperti bomo, ya, penjahat, perampok, dan semua orang pendosa-pendosa. Semua orang yang menyangkal Yesus, semua orang yang menolak Yesus, semua orang yang tidak mengikuti Yesus. Dan mereka ini adalah pengikut-pengikut iblis dengan kerajaan mautnya. Apa kata firman Tuhan? Dengan kerajaan mautnya dan para pengikutnya akan dilemparkan dalam lautan api. Nah, Yesus itu adalah hakim. Dan Yesus sendiri akan menyiksa mereka semua. Menghukum mereka semua. Jadi bermakna firman Tuhan ini. Kalau kita baca dengan lebih dalam, lebih tertib, kita kaji. Yesus itu bukan sebagai seorang hakim saja. Ya. Dia juga berhak, berkuasa, ya, di dalam penyiksaan itu. Ya, sebab apa yang dikatakannya dengan kerajaan maut, dengan iblis, ya, mereka semua yang hidup di dalam dosa, dengan manusia-manusia yang berdosa, dengan tangan kanannya, dengan tangannya sendiri, mengambil mereka semua dan melemparkannya. Jadi bayangkan kekuasaan Tuhan Yesus di sini. Dia bukan saja menghakimi, tapi dia ada kuasa untuk menyiksa. So, firman Tuhan berbicara, Yesus itu pemegang kunci kerajaan surga, juga pemegang kunci kerajaan neraka. Yaitu kerajaan